Di episode sebelumnya, di mana saat Nyonya Selner menemui Christopher, salah satu hunter level nasional Amerika. Nyonya Selner mengatakan kalau dalam beberapa hari ke depan ia akan terbunuh oleh sosok yang tak dikenal. Mendengar hal itu, Christopher sangat terkejut dan sedikit kesal sambil mengatakan, "Hei Nyonya Selner, aku belum melupakan apa yang sudah kau perbuat kepadaku. Tapi kita tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon seperti ini. Apa yang kau maksud? Siapa yang sedang kau bicarakan di sini?" Nyonya Selner lalu menjawab bahwa belum lama ini aku bermimpi buruk tentangmu, Tuan. Di dalam mimpi itu aku melihat kau sedang dikelilingi oleh beberapa sosok misterius. Tapi sebelum Nyonya Selner menyelesaikan perkataannya, Christopher langsung memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa apakah kau jauh-jauh datang kemari hanya untuk membicarakan omong kosong ini? Hanya karena sebuah mimpi buruk yang kau alami. Aku tahu semua tentang masa lalumu sebelum akhirnya kau awakening dan mendapatkan kekuatanmu yang sekarang. Fakta mengenai sumber kemampuan unikmu saat ini tidak jauh bahwa kau dulunya adalah seorang dukun. Aku adalah hunter level nasional. Siapapun itu tidak akan bisa membunuhku. Namun Nyonya Selner terus berusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam mimpinya. Mimpi inilah, mimpi itulah. Christopher merasa sangat kesal. Baiklah, terserah. Anggap saja aku mempercayai apapun yang kau katakan. Kalau begitu, kepada siapa aku harus meminta bantuan? Apa menurutmu ada seseorang yang jauh lebih kuat untuk melindungiku seorang hunter level nasional? Toh, tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hal semacam itu di dunia ini, ucap Christopher. Nyonya Selner lalu menjawab bahwa mungkin ada seseorang yang bisa membantumu. Dia adalah hunter Sung Jinwo. Dia mungkin saja bisa melindungimu. Mendengar hal itu, Christopher pun terkejut. Cerita kemudian berpindah ke Sung Jinwo, yang saat ini masih berada di Jepang. Setelah Jinwo berhasil menghabisi Legia, ia lalu keluar dari dalam gate rank S tersebut. Aku sudah menghabisi sang monark, kurasa itu adalah pilihan yang tepat. Meskipun dia sedang terbelenggu oleh rantai-rantai aneh itu, tapi dia masih dapat memancarkan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah dia benar-benar pernah bebas berkelana ke seluruh dunia? Untung saja aku bisa mengungkap niatnya yang sebenarnya sebelum hal itu bisa terjadi. Aku harus menjadi lebih kuat lagi mulai sekarang. Setelah gate rank S di Jepang berhasil diselesaikan oleh Jinwo, berita itu pun langsung tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia bahwa semua monster raksasa telah berhasil dimusnahkan. Sedangkan nama Sung Jinwo mulai ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Bukan hanya orang Korea saja, tapi seluruh dunia mengatakan bahwa kini ia adalah seorang hunter level nasional yang baru. Sementara salah satu monster raksasa yang berhasil menyeberangi lautan menuju ke dataran Cina telah ditumbangkan oleh hunter Liu Zigang, salah satu hunter level nasional dari Cina. Sedangkan ketua asosiasi hunter Jepang Matsumoto Shigeo telah menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mengakui semua kesalahannya. Mungkin dia ingin mengambil semacam tanggung jawab atas tindakannya, meskipun tujuannya tidak jelas. Di belahan dunia lain, di negara bagian Maryland Timur Amerika, terlihat para hunter kini sedang mengadakan dan menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh pemerintah karena mereka telah berhasil menyelesaikan gate rank S yang muncul di negara mereka sendiri. Terlihat Thomas Andre menghampiri beberapa hunter yang beberapa waktu sebelumnya sempat bertaruh dengannya terkait kekalahan Sung Jinwo dalam mengatasi gate rank S di Jepang. Thomas mengatakan bahwa, "Kalian belum melupakan taruhan kita tempo hari lalu kan, mulai dari kapal pesiar hingga rumah mewah." Salah satu hunter botak mencoba untuk mengelak, tapi Thomas memaksa mengambil dasi yang sedang dipakainya sebagai taruhan. Asistennya berpendapat, meskipun dasi tersebut terlihat mahal, tapi itu tidak cocok dengan kemeja bertema Hawaiimu. Thomas lalu mengatakan, "Sepertinya kau benar. Aku juga berpikir begitu sambil membuang dasi tersebut ke lantai." Di samping itu, kita ada masalah. Asisten Thomas lalu menyampaikan sebuah laporan mengenai daftar guild yang akan berpartisipasi dalam konferensi Guild Internasional mendatang telah dirilis. Termasuk Ahjin Guild dari Korea, milik hunter Sung Jinwo, yang akan turut hadir di Amerika nanti. Sementara itu Jinwo yang masih berada di Jepang telah sukses menuntaskan misinya dan berhasil mengubah semua monster raksasa yang telah dikalahkan menjadi prajurit bayangan.
Ia menyayangkan satu monster raksasa yang berhasil kabur menyeberangi lautan sehingga tidak bisa diekstrak. Namun dengan ini, jumlah pasukan Jinwo terus bertambah dan berkembang. Sedangkan para tentara masih tercengang dengan kekuatan Jinwo yang luar biasa. Di saat itu, Hanekawa tiba-tiba mendatangi Jinho sambil membawa telepon dan menyampaikan bahwa ada sebuah panggilan mendadak untuknya dari Korea. Setelah Jinho mengangkat telepon tersebut, ternyata panggilan itu berasal dari keluarga Jinho yang memintanya untuk segera kembali ke Korea karena ada masalah keluarga mendesak. Jinho lalu meminta izin pada Jinwo untuk kembali ke Korea terlebih dahulu. Ia kemudian diantar Hanekawa menggunakan sebuah helikopter untuk menuju ke bandara. Di dalam helikopter, Jinho merasa resah karena sebelumnya ia belum pernah mendengar suara ibunya sangat gemetar saat berbicara di telepon tadi. Sesampainya di Korea, Jinho telah dijemput oleh asisten ayahnya di bandara untuk segera mengantarnya ke sebuah rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, Jinho melihat ayahnya sedang terbaring tak berdaya karena terserang penyakit tidur abadi atau eternal slumber. Jinho sangat terkejut dan merasa sangat sedih. Ia merasa dirinya adalah seorang anak yang tak berguna. Asisten ayahnya lalu memberikan sebuah buku berisi kumpulan artikel tentang Jinho dan keluarganya, menunjukkan betapa besar harapan dan cinta ayahnya terhadap dirinya. Jinho pun tak kuasa meneteskan air mata saat mendengar hal tersebut. Asistennya lalu menyarankan Jinho untuk sebaiknya kembali ke rumah terlebih dahulu, agar ia beristirahat setelah sebelumnya ia melakukan raid di Jepang. Di saat melangkah untuk pergi, tiba-tiba Jinho merasakan sesuatu seperti ada seseorang yang datang, tapi setelah ia menengok, tidak ada siapa-siapa. Setelah mereka berdua meninggalkan ruangan, Jinwo tiba-tiba muncul. Ternyata Jinwo sudah berada di sana sejak awal dengan menggunakan skill Shadow Exchange dan skill kamuflase karena ia merasa khawatir pada Jinho. Dalam hati Jinwo mengatakan dasar si cengeng itu, dia membuatku sedih. Jinwo kemudian segera masuk ke dalam kamar ayah Jinho dan mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. Di saat yang bersamaan, saudara perempuan Jinho yaitu Yoo Jin-hye tiba di rumah sakit larut malam untuk menjenguk ayahnya. Saat berjalan menuju kamar tempat ayahnya dirawat, ia berpapasan dengan seorang pemuda seusianya berjalan di lorong dan segera mengenalinya bahwa itu adalah Hunter Sung Jinwo. Ia bingung mengapa Jinwo berada di sini. Jin-hye lalu menuju ke kamar ayahnya dan mendapati bahwa ayahnya secara ajaib telah terbangun kembali. Ia pun kaget dan langsung menangis di depan ayahnya. Di luar rumah sakit, Jinwo tersenyum sambil berjalan pergi dan mengatakan ini mungkin agak awal, tapi selamat ulang tahun Jinho. Jinwo kemudian memutuskan untuk kembali ke Jepang karena masih ada yang perlu diurus di sana. Namun cooldown dari skill Shadow Exchange masih tersisa 1 jam 54 menit, sehingga ia harus menunggu. Ia pun bingung, apa yang harus ia lakukan selama 2 jam ke depan. Jinwo lalu memutuskan untuk mencari sebuah dungeon tanpa pemilik, sembari menunggu cooldown skill Shadow Exchange selesai. Sementara itu di Amerika, tepatnya di kediaman Christopher Reed. Saat dirinya sedang tertidur, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh dalam rumahnya. Christopher lalu mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar, rumahnya tampak sangat sunyi tidak seperti biasanya. Ia kemudian menuang sebotol anggur ke dalam gelas, dan dengan sengaja menjatuhkan gelas tersebut sebagai cara untuk mengetahui ada orang atau tidak, karena biasanya terdapat seorang pelayan yang akan langsung datang ke kamarnya. Tetapi di malam itu masih tak ada suara dari satu orang pun, bahkan setelah ia memecahkan sebuah gelas. Christopher lalu menuju ke ruang tengah dan berdiri di ujung tangga rumahnya. Ia kemudian teringat dengan perkataan dari wakil ketua asosiasi dan prediksi Nyonya Selner yang mengatakan bahwa jika butuh bantuan, segeralah menghubungi Hunter Sung Jinwo. Tiba-tiba dalam kegelapan muncul sesosok pria dengan aura kekuatan yang luar biasa dan berbicara dalam bahasa monster. Sosok tersebut mengatakan bahwa kau takkan bisa menolong siapapun jika kau tetap bertarung sembari menyelamatkan para manusia, wahai pecahan cahaya paling terang. Christopher yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut kemudian berkata, "Apa yang kau katakan?" Ternyata sosok itu bukan berbicara dengan Chris, melainkan menyapa rulers yang terhubung dengannya. Christopher pun marah dan langsung bertransformasi melepaskan aura kekuatannya.
Dua sosok misterius yang memperhatikan di belakang Chris pun merasa terkejut karena dalam wujud seorang manusia ia bisa melakukan manifestasi tubuh spiritual. Dengan wujudnya yang kini telah diselimuti oleh api, Christopher lalu menyerang sosok tersebut dengan amarah yang membara. Ledakan besar pun terjadi akibat bentrokan kekuatan yang sangat dahsyat hingga membakar rumah dan segala sesuatu di dekatnya. Shin kemudian kembali ke Jepang, di mana setelah sukses menyelesaikan Raid Gate Rank S di sana, seluruh statistik kekuatan dan skill-skill Jinwo naik dengan signifikan. Saat ini ia tengah diiring menggunakan sebuah mobil untuk mengantarnya kembali ke Korea. Di sepanjang jalan, ia disambut oleh kerumunan besar masyarakat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 orang. Hanya untuk menyaksikannya karena mereka telah menganggap Jinwo sebagai seorang pahlawan. Tak lama baru kemudian muncul dan berkata pada Jinwo bahwa umatmu sedang menghormatimu, wahai rajaku. Mungkin Anda perlu melambaikan tangan sebagai pengakuan atas itu. Setelah berada di dalam pesawat, Jinwo duduk bersebelahan dengan Adam White dari Biro Hunter Amerika. Adam lalu menyampaikan kalau ia memiliki sebuah masalah penting yang harus didiskusikan dengan Jinwo. Adam kemudian membuka laptopnya dan menunjukkan sebuah rekaman video tentang kebakaran hebat yang terjadi di sebuah rumah pada Jinwo. Jinwo pun bertanya video apa ini. Adam lalu menjelaskan bahwa pria yang memicu kebakaran hebat tersebut adalah Christopher Reed, salah satu hunter level nasional dari Amerika. Sekitar 1.800 pemadam kebakaran dan 14 hunter tipe mage level tinggi telah dikerahkan untuk memadamkan api yang sangat intens tersebut. Awalnya kami juga tidak percaya, tapi dia sudah mati saat kami menemukannya. Adam kemudian menunjukkan sebuah foto seorang pria yang dicurigai oleh Biro Hunter sebagai pelakunya, yang ternyata orang itu adalah Sung Il-hwan, ayah dari Jinwo. Mendengar hal tersebut, Jinwo yang tak terima ayahnya dituduh sebagai pelakunya seketika marah dan langsung menggunakan skill menarik authority untuk menyerang Adam. Laptop yang tadi dipegang Jinwo pun hancur karena terkena efek dari skill menarik authority. Dengan mengeluarkan aura kekuatan yang mengerikan, Jinwo lalu mengatakan apakah ini semacam lelucon. Akan kupastikan kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Di tengah situasi hidup dan mati itu, Adam kemudian menjelaskan bahwa pria yang ada dalam foto tersebut keluar dari sebuah dungeon, dan itu mungkin bukanlah orang yang kau pikirkan. Energi sihir yang ia pancarkan sama persis dengan energi yang dimiliki seekor monster, dan ia juga telah menyerang salah satu hunter rank S kami tanpa sebuah peringatan lebih dulu. Apa kau ingat insiden ledakan besar yang terjadi di markas Biro Hunter beberapa bulan lalu? Insiden yang diberitakan secara global. Adam menjelaskan bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah dalang di balik kejadian itu. Karena setelah dia menghajar hunter kami, dia langsung menghilang. Setelah itu Biro Hunter mencoba untuk mencarinya secara diam-diam, tapi tidak ada jejak sedikit pun, seakan-akan dia menghilang bagaikan angin. Aku mengerti dengan apa yang kau rasakan, Tuan Sung. Tapi kenyataannya profilnya mensugestikan bahwa kemungkinan besar dialah pelaku yang bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut, ucap Adam. Jinwo lalu mengatakan, jadi itulah alasannya kau memperlihatkanku tentang foto ini. Adam menjawab, benar Tuan Hunter. Karena konferensi Guild Internasional sebentar lagi akan berlangsung, di mana perwakilan dari guild besar di seluruh dunia akan berkumpul, dan Biro Hunter Amerika berniat untuk mengeluarkan isu darurat tentang pria tersebut. Dengan kata lain, investigasinya takkan menjadi sebuah rahasia lagi.